Nah, pemirsa dan juga Arista, ini menjelang libur Natal dan Tahun Baru, biasanya banyak sekali warga yang mudik. Akibatnya Bandara Soekarno-Hatta pun ini ramai calon penumpang. Ya, benar sekali Wilson. Dan puncak keramaian ini justru diprediksi akan terjadi pada hari Jumat 23 Desember 2022. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru yang bertepatan dengan hari libur anak sekolah, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ini ramai oleh calon penumpang. Berdasarkan data hari ini, tanggal 21 Desember 2022, total penerbangan sebanyak 947 dengan jumlah penumpang 133.323 orang. Diprediksi lonjakan ini akan terus terjadi sampai dengan puncaknya yaitu pada tanggal 23 Desember 2022. Dan pemirsa, untuk mengetahui dan memantau nih mudik Natal dan juga Tahun Baru, sudah ada rekan kami Nata Arman di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan Vito Erlangga di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Kita terlebih dahulu ke Nata Arman. Selamat siang Nata, apakah sudah mulai terlihat kenaikan jumlah penumpang di sana? Ya, Arista dan juga pemirsa, benar sekali menjelang Natal dan juga Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di tempat saya melaporkan di Terminal 3, terpantau makin ramai semakin siang ya. Dan tercatat berdasarkan data yang kami peroleh per tanggal 21 Desember 2022, untuk total penerbangan ada 947, dengan keberangkatan ada 473 penerbangan, dan yang tiba ada 474 penerbangan, dengan total penumpang yang sudah tembus di angka 133.323 orang, dengan keberangkatan ada 68.885 orang, yang tiba ada 64.438, dan angka ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu sampai dengan nantinya diprediksi akan terjadi puncaknya pada tanggal 23 Desember 2022 atau H-2 dan juga H-1 menjelang perayaan Natal. Dan hal ini pun terjadi karena bertepatan dengan hari libur anak sekolah, yang mana para calon penumpang yang akan berangkat ini satu keluarga bersama dengan keluarga seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan terbanyak adalah ke Bali, juga Surabaya, Makassar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan meskipun saat ini sudah terjadi adanya lonjakan-lonjakan tiket, namun hal ini tidak menyebabkan banyaknya masyarakat yang mengurungkan niat untuk berpergian. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana di Stasiun Pasar Senen, sudah bersama kami Vito Erlangga. Vito, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Nata dan pemirsa, dapat kami laporkan tidak jauh berbeda kondisinya dengan di Bandara Soekarno-Hatta. Lonjakan penumpang jelang libur Nataru di Stasiun Pasar Senen juga sudah mulai terjadi pada Rabu pagi ini. Yang mana jika biasanya perharinya di Stasiun Pasar Senen untuk hari biasa jumlah penumpang ini hanya 7.000 hingga 8.000 saja. Akan tetapi berdasarkan data dari KAI Daop 1, pada hari ini tercatat sebanyak lebih dari 11.000 calon penumpang akan melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Senen menuju ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, yaitu khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk dominasi perjalanan ini mereka akan menuju ke sejumlah stasiun seperti Stasiun Purwokerto, kemudian Stasiun Semarang, dan Stasiun Surabaya. Sementara itu mengantisipasi adanya lonjakan jelang libur Nataru, dari pihak KAI sendiri sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi, diantaranya adalah menambah gerbong tambahan, yaitu dengan menyiapkan sebanyak 20 gerbong tambahan atau kereta api tambahan yang tersedia di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir. Dan selain itu sebanyak 736.000 tiket juga sudah disiapkan selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru dimulai tanggal 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Humas Daop 1 PT KAI, Eva Hairunisa, berdasarkan keterangannya puncak arus mudik pada Natal dan Tahun Baru tahun ini
diprediksi akan terjadi pada 23 Desember 2022. Yang mana berdasarkan data dari pemesanan tiket sebanyak 35.000 calon penumpang dikabarkan akan bertolak dari stasiun Pasar Senen ataupun stasiun Gambir pada tanggal-tanggal tersebut. Dan tanggal 23 Desember diprediksi menjadi tanggal puncak arus mudik pada libur Natal dan Tahun Baru pada tahun ini. Kembali ke studio. Terima kasih Vito Erlangga dan juga Nata Arman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Para pemudik ini merupakan perantau asal Pulau Flores yang datang merayakan Natal dan Tahun Baru di Kota Maumere. Salah satu penumpang kapal Pelni KM Bukit Siguntang terpaksa dibawa ke ruang perawatan pelabuhan. Perempuan ini pingsan akibat berdesak-desakan saat turun di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere. Perempuan ini adalah satu dari ribuan pemudik asal Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga mereka. Berdasarkan data manifest, jumlah penumpang yang turun di Maumere mencapai 1.258 orang. Sementara jumlah penumpang lanjutan mencapai 700 orang. Ini agak meningkat ya. Bapak ini meningkat ini jelang Natal Tahun Baru nih, Bapak? Jalan datang tahun baru aja ini. Ini penumpang tujuan dari mana ya, Bapak? Ini tujuan dari Nunukan, Tarakan, Balikpapan, sama Makassar. Berarti mereka mau merayakan Natal dan Tahun Baru? Ya, betul. Diperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi 2 hari mendatang. Pihak Pelni akan menambah jadwal pelayaran untuk melayani pemudik. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, bukan hanya di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere saja, namun di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur juga terpantau ramai. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan Eris Utomo di sana. Selamat siang, Eris. Langkah ataupun antisipasi petugas jika ada lonjakan penumpang di sana seperti apa, Eris? Ya, Anissa dan Mirsa, ya, hingga saat ini kondisi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mengalami lonjakan, ya, ramai lancar, dan saat ini saya juga sudah berada di Pelabuhan Ketapang. Dan bisa saya laporkan pula untuk lonjakan penumpang diprediksi bisa mencapai lebih dari 33% untuk mendatang. Dan memang untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, dari ASDP Ketapang telah menyiapkan 52 unit kapal dan akan dioperasikan sebanyak 28 kapal. Dan apabila memang lonjakan terus terjadi, maka PT ASDP Ketapang akan menambah dari angkutan Natal itu sendiri. Dan untuk mengantisipasi pula terjadinya antrian yang ada di depan pelabuhan, PT ASDP menyiapkan sebanyak 9 loket untuk tiket, sehingga di situ juga tidak akan terjadi lonjakan antrian maksudnya. Dan juga untuk mengantisipasi antrian di jalan raya, PT ASDP juga menyiapkan kantong-kantong parkir dan juga loket yang ada di luar pelabuhan. Dan untuk mengantisipasi pula adanya penumpukan kendaraan yang ada di dalam pelabuhan, PT ASDP telah menyiapkan sebanyak 7 dermaga, yakni 4 dermaga yang ada di Pelabuhan ASDP dan 3 dermaga yang ada di Pelabuhan LCM. Dan memungkinkan juga akan dengan ditambahnya armada kapal feri, tentunya juga akan dilakukan untuk proses bongkar muat, mempercepat bongkar muat kapal. Demikian, Wilson. Baik, terima kasih Eris Utomo melaporkan dari Pelabuhan Ketapang. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, BMKG mengingatkan potensi cuaca ekstrim akan mengancam libur Natal dan juga Tahun Baru 2023. Cuaca ekstrim dapat memicu sejumlah bencana alam, mulai dari banjir hingga longsor. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengimbau agar masyarakat berhati-hati menghadapi ancaman cuaca ekstrim antara tanggal 21 hingga 27 Desember mendatang. Monitoring yang dilakukan BMKG, kami mendeteksi perkembangan kondisi cuaca yang sangat berpotensi untuk menjadi ekstrim
Jadi perkembangan kondisi cuaca yang dipicu oleh berbagai fenomena anomali dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Jadi biasanya satu persatu ya, tapi ini ada 4 fenomena yang terjadi secara bersamaan, mengakibatkan kondisi dinamika atmosfer ini memicu peningkatan curah hujan hingga lebat, bahkan dikhawatirkan dapat mencapai ekstrim. Serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Laksamana TNI Yudo Margono di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta kemarin berlangsung hikmat dan penuh haru. iNews yang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami.